Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Yuniar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan materi pembelajaran pendidikan agama Islam kontekstual, ruang lingkup pendidikan agama Islam, dan langkah-langkah pengembangan materi PAI kontekstual di bagian analisis. Ya, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan materi pembelajaran pendidikan agama Islam kontekstual. Sebelum masuk ke dalam pengertian pengembangan materi pembelajaran pendidikan agama Islam kontekstual, saya terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian dari kata per katanya. Yang pertama, pengertian pengembangan. Pengembangan ialah suatu bentuk usaha dalam meningkatkan kemampuan baik dari segi teknis, teoritis, konseptual, dan juga moral yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disampaikan melalui pendidikan serta latihan. Pengembangan juga berarti sebuah proses dalam mendesain pembelajaran secara logis dan juga sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang sesuai, di mana nantinya akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran dengan tetap memperhatikan potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya ada pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bahan ajar yang berada di dalam ruang lingkup isi dan kurikulum. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan untuk membantu pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah salah satu upaya dalam mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk terus lebih maju dengan tetap berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuknya pribadi manusia yang lebih sempurna, lebih baik, yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Selanjutnya ada pengertian kontekstual. Kontekstual berasal dari kata konteks yang artinya hubungan, konteks, suasana, atau keadaan. Jadi, kontekstual dapat diartikan sebagai suatu hal yang berhubungan dengan suasana. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian pengembangan materi pembelajaran PAI kontekstual adalah segala bentuk usaha dalam meningkatkan kemampuan baik dari segi teknis, teoritis, konseptual, dan juga moral yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuknya pribadi manusia yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan agama Islam. Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian dan keseimbangan yang terjadi antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan makhluk dan lingkungannya. Ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri meliputi 7 pokok bahasan, diantaranya yaitu keimanan, ibadah, Al-Quran, akhlak, muamalah, syariah, dan tarikh atau sejarah. Di madrasah, ruang lingkup pendidikan agama Islam dikelompokkan dalam mata pelajaran Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan materi PAI kontekstual. Pertama, analisis. Pada tahap analisis, karakteristik dan kebutuhan peserta didik merupakan fokus utama yang perlu mendapatkan perhatian. Karakteristik dan kebutuhan peserta didik perlu diidentifikasi untuk menentukan jenis dan substansi bahan ajar yang akan dikembangkan. Analisis materi pembelajaran terdapat beberapa komponen, yaitu pertama, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ialah acuan penilaian dalam mata pelajaran
yang terdiri atas beberapa kompetensi dasar. Kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah rumusan hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik yang sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ia pelajari. Analisis dalam pengembangan materi PAI kontekstual juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan keadaan sekarang dan keadaan sekitar yang sedang terjadi. Contohnya, di masa pandemi seperti saat ini dan pembelajaran dilakukan secara online, maka perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam dalam mengembangkan materi PAI kontekstual. Dan tentunya harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dewi Purnamasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Purnamasari akan menjelaskan sedikit mengenai langkah-langkah pengembangan materi PAI kontekstual, yaitu perancangan, pengembangan, evaluasi, hingga revisi. Ya, dalam perancangan sendiri memiliki beberapa komponen, diantaranya itu yang pertama adanya perumusan tujuan pembelajaran, lalu pemilihan topik pembelajaran. Selain itu ada juga pemilihan media dan juga sumber pembelajaran itu sendiri, dan pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran juga melibatkan 4 hal, diantaranya yaitu siswa, kata kerja atau objek, lalu kondisi yang sedang terjadi saat ini seperti apa, dan juga derajat pencapaian yang akan dicapai nantinya. Lalu dalam merumuskan tujuan pembelajaran juga menggunakan kalimat operasional atau kalimat yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik atau siswa itu sendiri. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, di situ juga harus jelas di mana apa yang akan didapatkan oleh peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai itu seperti apa. Perumusan tujuan yang baik juga akan meringankan dalam memilih strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga evaluasi hasil belajar nantinya. Lalu pemilihan topik pembelajaran, di mana dalam pemilihan topik pembelajaran ini juga harus melihat bagaimana kurikulum yang digunakan saat ini, menyesuaikan dengan kurikulum yang ada, lalu memahami dan juga memahami bagaimana pustaka atau sumber belajar di masa seperti saat ini. Apakah mudah untuk dicari oleh peserta didik dan mudah dipahami oleh mereka. Lalu membuat peta konsep, di mana dalam membuat peta konsep ini sendiri diperlukan untuk mengidentifikasi seperti tema, baru isu-isu yang sedang terjadi, dan teori dan prosedur yang akan dijelaskan juga nanti akan diuraikan dalam peta konsep ini sebagai topik pembelajaran. Lalu adanya pemilihan media dan juga sumber belajar, di mana dalam pemilihan media dan sumber belajar ini bukan hanya bersifat menyenangkan saja, namun juga memiliki fungsi dan fungsi dalam tercapainya pengembangan materi ini tadi, di mana harus melihat dan menyesuaikan bagaimana kondisi yang sedang terjadi saat ini, lalu apakah bisa membantu proses belajar peserta didik itu nantinya, apakah media dan sumber belajarnya ini mampu menarik minat belajar siswa. Itu hal yang harus dipertimbangkan pada saat mengembangkan materi bagian perancangan. Lalu memilih jenis media atau bahan ajar, baik itu cetak, non cetak, audio visual, itu juga harus disesuaikan dengan materi yang akan dikembangkan dan juga materi seperti apa yang akan dijelaskan kepada peserta didik. Lalu pemilihan strategi pembelajaran. Di dalam pemilihan strategi pembelajaran ini, mulanya pendidik menyusun rancangan ingin seperti apa proses pembelajaran itu berlangsung nantinya dari awal hingga akhir. Lalu
eh, pendidik juga merancang bagaimana aktivitas peserta didik nantinya dikaitkan dengan materi, dengan kehidupan sehari-hari mereka, lalu dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah mereka dapatkan. Lalu selain itu, dalam pemilihan strategi pembelajaran juga berguna untuk merancang bagaimana urutan penyajian informasi yang akan diberikan kepada peserta didik, baik itu penjelasan materi, pemberian tugas atau contoh-contoh yang akan diberikan. Itu dapat memudahkan pendidik merancangnya agar pada saat proses pembelajaran nantinya secara berurutan dan juga sesuai dengan waktu yang diberikan. Dan dalam merancang strategi juga pasti akan adanya merancang evaluasi hasil belajar atau evaluasi bagaimana pembelajaran yang terjadi di kelas. Dari situ, dari strategi yang digunakan juga akan dilakukan evaluasi apakah ada pengembangan atau tetap seperti itu saja proses pembelajaran setelah adanya strategi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Lalu tahap pengembangan, di mana dalam tahap pengembangan ini sendiri ada beberapa saran yang dapat membantu dalam melakukan pengembangan materi PAI ini sendiri, di mana penulisan bahan ajar atau materi PAI itu dapat dilakukan atau dapat ditulis dalam bentuk LKS, yaitu lembar kerja siswa, atau dalam bentuk modul yang disesuaikan dengan materi yang akan dikembangkan itu sendiri. Lalu dapat melakukan penulisan dari mana saja, semisal pendidik ingin melakukan penulisan dimulai dari materi hudu atau materi tata cara sholat. Ketika menulis dan mengembangkan bahan ajar, pendidik membayangkan seolah-olah sedang mengajar peserta didik dan beranggapan bahwasanya seperti ini nih peserta didik akan memahami jika saya mengembangkan materinya. Beranggapan bahwasanya ketika dia mengembangkan itu sedang mengajar di dalam kelas, dan pendidik juga menanamkan dalam dirinya memberikan yang terbaik untuk peserta didik guna peserta didik itu memahami materi tersebut. Lalu bahan ajar yang sudah dikembangkan itu juga harus dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Jadi dalam pengembangan materi PAI itu sendiri juga dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh peserta didik, sehingga dalam materi tersebut juga dapat memberikan sebuah pengalaman yang baru kepada peserta didik, di mana dari pengalaman tersebut berguna untuk kedepannya kepada peserta didik. Nah, lalu dalam pengemasan bahan ajar diusahakan menarik, lalu bermanfaat dan juga efektif, karena biasanya kebanyakan peserta didik hanya melihat covernya dulu nih. Wah, covernya menarik ya, pasti isinya menarik. Nah, dari situ juga diharapkan semoga peserta didik dapat meningkatkan minat belajarnya. Lalu dalam gaya penulisan, baik itu penulisan teks, narasi, eksplanasi, deskripsi ataupun argumentasi, diharapkan dapat memberikan gaya penulisan atau perintah yang jelas dan juga mudah dipahami oleh peserta didik. Dengan begitu juga diharapkan peserta didik lebih mudah memahami materi yang diberikan. Ya, dalam pengembangan materi PAI kontekstual ini sendiri juga harus disesuaikan dan juga melihat bagaimana kondisi dan situasi yang sedang terjadi seperti saat ini. Contohnya seperti saat ini, di masa pandemi seperti saat ini, biasanya pembelajaran dilakukan tatap muka, namun berubah menjadi dalam jaringan atau secara online. Di sini pendidik harus melakukan inovasi, bagaimana memberikan yang terbaik kepada peserta didik, bagaimana cara agar peserta didik memahami materi tersebut. Oleh karena itu, pendidik melakukan pengembangan materi. Biasanya pendidik dapat menggunakan beberapa media yang
telah disarankan baik dari pihak sekolah ataupun dari pendidik itu sendiri ingin menggunakan media seperti apa. Dalam mata pelajaran PAI sendiri biasanya pendidik mengembangkan materi tersebut dalam berupa bentuk video penjelasan atau berupa animasi, di mana dari video atau animasi tersebut menjelaskan secara singkat dan juga jelas agar mudah dipahami oleh peserta didik, layaknya seperti berwudu. Di situ bisa saja pendidik melakukan atau membuat video mengenai tata cara berwudu yang benar. Lalu misal sejarah kebudayaan Islam, pendidik juga dapat menggunakan media seperti video, bagaimana sejarah Islam yang terjadi. Nah, diharapkan dengan pengembangan yang terus dilakukan oleh peserta didik lebih mudah memahami, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Ya, selanjutnya tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi ini sendiri ialah sebuah proses untuk memperoleh berbagai macam reaksi dari pengembangan bahan ajar atau materi PAI kontekstual yang telah dikembangkan tadinya. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah materi yang dikembangkan ini telah sesuai ataukah layak untuk diberikan kepada peserta didik. Nah, dalam tahapan evaluasi ini juga ada beberapa tahap, diantaranya uji coba, di mana uji coba ini sendiri biasanya pendidik atau guru menanyakan kepada guru yang lainnya untuk menilai dan juga memberikan saran apakah materi yang ia kembangkan ini telah layak dan telah pantas untuk diberikan kepada peserta didik, lalu juga meminta saran dan juga komentar oleh para ahli. Hal itu bertujuan untuk dilakukan evaluasi kembali. Seperti tadi di awal bilang, apakah sudah layak untuk diberikan ke peserta didik, apakah ini mampu dipahami oleh peserta didik. Lalu selanjutnya memberikan evaluasi juga kepada peserta didik. Dengan materi yang dikembangkan ini, apakah peserta didik memahami? Jika belum, maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengembangkan agar lebih baik lagi dari yang telah dikembangkan sebelumnya. Dan yang terakhir adanya tahapan revisi, di mana tahapan revisi ini sendiri bisa diartikan tahapan perbaikan atau penyempurnaan materi ajar yang sudah dikembangkan sebelumnya. Perevisian ini juga mengikuti berdasarkan masukan-masukan, komentar, dan juga saran yang telah dilakukan tadi pada tahapan evaluasi, baik itu saran dari para guru, para ahli, atau evaluasi yang telah diberikan kepada peserta didik itu sendiri. Nah, diharapkan dengan adanya perevisian ini, materi yang telah dikembangkan sebelumnya dikembangkan lagi lebih baik, diperbaiki lagi lebih baik, agar makna dan tujuan dapat tersampaikan kepada peserta didik dan peserta didik memahami materi yang dikembangkan. Lalu peserta didik juga mendapatkan pengalaman yang dapat ia dapatkan dari materi yang telah dikembangkan itu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila dalam penjelasan terdapat kesalahan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.